Ibu-ibu jamaah, mungkin rombongan liar, karena sebenarnya orasi itu awalnya konsepnya untuk anak-anak kampus dan anak-anak sekolah. Kalau di sini santri, kalau di sana sontrot. Serta anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMAN 1 Kandang Serang yang berbahagia. Tuku bawang bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai anak-anak SMAN Kandang Serang yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Yang tadi perjalanan saya dari Semarang, saya mikir tempatnya di mana? Di Pekalongan. Saya pikir Pekalongan ya dekat-dekatnya Habib Lutfi, dekat alun-alun. Ternyata subhanallah Pekalongan lantai 7. Oh enggak sampai-sampai. Ini masih Indonesia apa enggak? Tapi apapun itu kita syukuri biqauli alhamdulillah. Saya kemudian membayangkan bagaimana dulu para pahlawan saat sebelum kemerdekaan. Tentunya medan yang dijelajahi, arena pertempuran, medan peperangan jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita hadapi hari ini. Maka tantangannya kemudian adalah bagaimana kita hari ini di usia 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia mampu mengisinya dengan satu hal yang membanggakan bagi para pendahulu bangsa. Sehingga 78 tahun Indonesia merdeka, kita bisa melihat bagaimana kemudian bangsa ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Adik-adik yang ada di sini nggak usah insecure. Tahu insecure, Pak? Biasanya lah orang tua orang ngerti biasanya. Ya, kalau adik-adik ini kan Gen Z, di atasnya dikit milenial. Nah, kalau Pak Bambang ini kolonial. Bagaimana tantangan kita ke depan itu jauh lebih besar dibandingkan tantangan dulu zamannya Pak Bambang dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana. Waktu bergerak begitu cepat. Tantangan zaman semakin besar. Dulu ibu-ibu kalau mau belanja harus ke pasar, harus ke mall, harus ke supermarket. Sekarang kita belanja tidak harus ke pasar. Istri saya itu tidak pernah ke mall, tapi tiap hari paketannya datang. Tiap hari Shopee datang. Dulu Pak Bambang dan ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu, kalau mau kirim surat harus ke kantor pos, menggunakan jasa pos. Terutama menjelang lebaran, kartu lebaran harus kita kirim melalui kantor pos. Sekarang tidak perlu ke kantor pos, cukup menggunakan HP masing-masing. Dulu kalau kirim uang harus ke bank, sekarang cukup melalui transfer M-Banking. Dulu kalau mau baca berita Bapak Ibu adik-adik itu harus nunggu koran yang terbit besok pagi. Sekarang setiap menit informasi bisa kita update melalui teknologi detik.com. Bisa kita lihat tadi malam Indonesia mengalahkan Thailand. Beritanya kalau dulu harus nunggu besok baru muncul berita. Sekarang pertandingan selesai jam 10, setengah 11 sudah ada di TikTok. Pak Bambang punya TikTok? Jangan Pak, sudah tua nggak pantas Pak. Masa Pak Bambang punya TikTok nanti ngajak siswa goyang pargoy, kan nggak pantas. Masa kalau anak-anak kecil gini bilang pelan-pelan Pak sopir ya masih pantas. Kalau Pak Bambang nggak pantas, malah cuaks itu juga nggak pantas. Nah, artinya apa? Bahwa kita harus siap menghadapi tantangan ini dengan segala plus dan minusnya.
Dulu zaman saya itu Bu, kalau mau main tembak-tembakan cukup cari pelepah pisang, kemudian dirangkai seperti tembak-tembakan yang bunyi bukan tembaknya tapi mulutnya, dar gitu. Mulutnya. Kalau mau main mobil-mobilan dulu cari kurit jeruk Bali, kemudian bannya cukup dari bekas sandal swallow, ditarik dikasih bunyi-bunyian etek, anak sudah senang betul Bu. Betul. Sekarang sudah lain, FF, ML, Mobile Legend, gitu kan. Dan lain sebagainya. Dulu jangankan kok pakai LED, proyektor macam-macam. Saya dulu ngaji turutan di masjid di Langgar, itu belum ada listrik, adanya lampu sentir. Kalau di sini namanya sentir apa ublik? Sentir Bu ya. Saya ngaji habis maghrib sampai isya, tidurnya juga di masjid. Jangankan kok keramik apalagi karpet. Dulu cukup bambu yang dicacah-cacah. Namanya apa itu Pak Polisi? Kalau tempat saya namanya galar, kalau di sini namanya apa? Keroto, pelopo. Jangan keroto Bu, kalau keroto itu pakan manuk. Dulu kalau kita bangun tidur tuh mohon maaf badannya galer-galer ke karu-karuan. Begitu bangun hidungnya ireng semua, kena angus. Lampu sendir, betul Bu ya? Kalau anak-anak zaman now sudah nggak ngerti. Nah, perkembangan begitu cepat, informasi yang kita dapatkan juga begitu cepat. Ini artinya apa? Kualitas anak-anak zaman sekarang harus jauh lebih unggul dibandingkan dulu generasi saya. Sementara di satu sisi kalau kita lihat dari sisi agama, keberkahan itu semakin hilang. Dulu kalau bapak saya itu berangkat selamatan, genduri, itu bapak saya kiai desa, mimpin selamatan orang 200, ayam ingkungnya cuma 1. Dibagi orang 200, ayamnya cuma sak suwir. Makan nasi berkatnya pakai daun jati, segone sak tekro, lawis rondeng kulupan, ayamnya cuma 1 suwir. Kemudian apa? 1 telur dibagi 8 sampai 10 potong. Ketoke pitike mangan silet gitu loh. Ndoke remuk. Begitu dibawa pulang dimakan anak 5. Enak Pak. Sekarang ibu-ibu habis nyumbang dapat kiriman ayam, bahkan mungkin ayam utuh 1 ekor, sama anak nggak dimakan Bu. Betul Bu? Bu mau makan lauknya apa? Itu ono berkat ayam, nggak dilihat Bu. Kenapa? Karena nggak berkah. Pertanyaannya kenapa nggak berkah? Karena ibu-ibu sendiri kalau nyumbang nggak pernah ikhlas. Buktinya apa? Kalau nyumbang pasti ngarep-ngarep dikembalikan, betul Bu? Enak Pak, nggak asik. Nah, kemampuan inilah yang kemudian kita perlu persiapkan menjelang Golden Age Indonesia emas di tahun 2045. Pak Jokowi berulang kali menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi apa yang disebut dengan Golden Age Indonesia emas, diperkirakan 10 sampai 15 tahun ke depan. Tantangannya adalah tahun 2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Penambahan jumlah penduduk yang sangat signifikan. Diperkirakan tahun 2040 jumlah penduduk Indonesia mencapai 300 juta lebih. Artinya tantangannya adalah peluang kerja semakin kecil. Kenapa? Karena pesaingnya semakin banyak. Sekarang saja belum terlalu banyak, guru saja nasibnya masih banyak yang gantung, sertifikasinya nggak turun-turun. Betul? Belum semuanya jadi pegawai negeri diangkat, padahal belum terlalu banyak karena bonus demografi. Itu tandanya bahwa anak-anak kita itu jauh harus lebih pintar. Untungnya Anda mau kerso rawuh. Keberhasilan mereka itu tidak hanya ditentukan oleh Pak Bambang dan kawan-kawan, tapi juga support sistem dari orang tua.
Bu, saya mau tanya, kenapa anak-anak kita itu kalau duduk di rumah dengan orang tuanya 1 jam nggak betah, tapi kalau ngumpul di warung atau di warung kopi itu berjam-jam sama temannya betah? Betul Bu? Gus, kalau di rumah kan nggak boleh main HP. Siapa bilang main HP? Wong bapak ibunya juga main HP. Wong bapak ibunya di kamar, bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP. Bapaknya WA siapa, ibunya WA siapa. Nah, itu kalau orang tua di Jogja. Kalau di kandang Serang insya Allah lebih parah. Suaminya lihat apa, istrinya lihat apa. Anak boleh kok main HP di rumah, tapi kenapa dia tidak betah di rumah? Jawabannya ternyata satu. Kan begini Pak, bedanya orang-orang tua kayak Pak Bambang sama anak-anak ini satu. Kalau anak-anak itu cepat move on. Kenapa? Karena yang dipikirkan masa depan. Kalau orang-orang generasi tua itu nggak cepat move on, jadi yang dibicarakan masa lalu. Makanya kesalahan orang tua itu di mana? Kumpul sama anak, setiap kali ngumpul nasihatnya ya itu saja. Dulu nasihat yang dia dapatkan dari bapak ibunya dinasihatkan kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Zamannya sudah tidak nyambung. Dulu Pak Bambang dikasih nasihat sama mbahnya, sama Pak Bambang disimpan, dinasihatkan kepada anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini sudah nggak nyambung. Orang tua itu gagal move on, sementara anak itu berpikir masa depan. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Wah. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Bu, kalau anak-anak kita ini Bu yang dipikir besok bagaimana? Sementara kita yang dipikir selalu saja landasan masa lalu. Maka apa bedanya Pak Polisi, Pak Tentara, Bapak Ibu yang ada di sana dengan anak sekarang? Kalau orang dulu punya slogan begini, punya pepatah begini, mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau sekarang enggak Bu, kumpul ra kumpul sing penting mangan. Kalau orang dulu lebih mendahulukan kumpulnya daripada makannya. Kalau sekarang ora kumpul rapopo sing penting iso mangan. Makanya kekerabatan anak sekarang dengan dulu itu beda. Dulu itu dengan anak jauh, saudara jauh itu masih kenal. Sekarang kadang-kadang dengan ponakannya, dengan misanannya udah nggak kenal Pak. Kenapa? Karena lebih mendahulukan mangan dibandingkan kumpul. Kalau orang dulu mendahulukan kumpul dibandingkan mangan. Nah, artinya maksud saya adalah bahwa pendidikan itu terus berkembang. Yang dituntut berubah tidak hanya murid tapi juga guru. Banyak orang tua itu yang emosi mendapatkan pertanyaan dari anak, kenapa? Karena orang tua kurang ilmu. Ditakoni karo anaknya resen jawab, akhirnya emosi. Betul Bu? Ya kita harus jujur mengakui sebagai orang tua. Contoh, kadang-kadang pertanyaan anak itu di luar nurul. Saya sampai gak habis fikri saya. Saya dulu nonton TV sama anak saya ada iklan rokok Pak. Rokok zaman dulu itu. Anak saya usia 5 tahun waktu itu. Ada iklan rokok, peringatan pemerintah, rokok itu menyebabkan kanker, gangguan jantung, janin, dan impotensi. Anak saya umur 5 tahun tanya apa? Bah, impotensi itu artinya apa? Mudara, ayo. Bocah 5 tahun takon impotensi itu apa? Saya diem aja. Anak saya ngomong, tanya lagi, bah, impotensi itu apa? Saya diem. Akhirnya anak saya bilang, kiai viral raison jawab. Kurang ajar ya aku. Kamu tanya apa nak? Impotensi itu apa bah? Akhirnya saya jawab, Dek, impotensi itu artinya lemes-lemes. Besoknya ada tamu dari UGM mau ngundang saya ngaji. Mengucapkan salam, yang buka pintu anak saya umur 5 tahun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyari siapa om? Saya sedang di atas nonton TV layah-layah Pak. Anak saya di bawah buka pintu. Nyari siapa om? Nyari abahmu Dek. Abah di mana? Di atas om. Sedang apa? Impotensi.
Padahal saya lemes-lemes di atas. Ini sekarang ngeri, Pak. Anak saya yang kedua namanya Mufti Nabil Ulayya Meka Maulana Habibur Rahman. Loh, kepanjangan. Daripada Bambang Wirudi. Sahabat kita dari Papua, kamu kasih nama siapa? Kamu kasih nama siapa? Yolinta Payaki. Yolince. Yulita Payaki, panggilannya Tauge gitu ya. Makan semangka, minumnya susu. Papua, I love you. Nanti malam gak bisa tidur dia. Anak saya nomor 2 itu Meka itu. Kritisnya minta ampun. Ngaji sama saya syuting TV di Jakarta. Saya membahas tentang keutamaan seorang ibu. Al jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pulang dia tanya, Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Ini kan kalau dijelaskan panjang. Dia tanya terus, Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Saya bilang begitu. Kok Pak Bang senyum-senyum? Anak saya masih jawab, iya bah, pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emangnya kenapa nak? Takut surganya rusak lah gimana? Lah kayak ibu-ibu kalau ya bahaya, surganya meletek-meletek. Nah, yang tidak boleh berubah itu cuma satu, Pak. Konsep negara beserta ideologinya. Zaman ini berubah, bahwa kemampuan kita perlu kita upgrade dan kita tingkatkan, iya. Tapi persoalan nasionalisme, patriotisme, kebangsaan, ideologi itu tidak boleh berubah, tidak boleh diotak-atik. Ini Yulita, kamu Papua. Saya kemarin dapat tamu dari 500 anak Papua yang ada di Yogyakarta. Mereka minta saya menjadi bapak angkat kawan-kawan Papua. Saya sampaikan Pak konsep kebangsaan, bagaimana Papua ini mendapatkan tempat yang istimewa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, begitu selesai acara saya dikasih oleh-oleh sama kawan-kawan Papua, koteka. Nah, saya bilang ini kotekanya bagus sekali, tapi tolong saya jangan disuruh pakai, bahaya. Kita banyak yang nggak paham koteka ini. Kowe ngerti koteka rale? Wadah manuk goblok. Kurungan manuk. Kebayang nggak kalau bancer di Pekalongan itu kan, tugas pakai koteka. Tapi ini Indonesia dengan segala keunikannya. Kemampuan adik-adik harus di-upgrade. Tetapi dalam persoalan kebangsaan kita harus konsisten. Nah, celakanya hari ini adalah di tengah semakin gencarnya arus informasi yang masuk, banyak orang-orang yang mulai mengotak-ngatik bentuk negara dengan mengatakan NKRI bukan harga mati, Pancasila bukan ideologi yang pasti, artinya bisa diganti. Disitulah kemudian dibutuhkan sinergitas dari semua pihak. Contoh dari sekolah umpamanya, harus ada sistem bagaimana mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencintai negara ini. Contoh Pak, di Boyolali itu ada guru yang melarang siswa didik untuk melaksanakan upacara bendera. Alasannya apa? Hormat kepada merah putih itu tauhid, nyembah berhala. Di sini masih ada upacara apa enggak?
Bagus. Tepuk tangan untuk SMA Negeri 1 Kandang Serang. Ayo. Nah. Namanya sinten? Pakai mic. Oh. Ibu Sutria. Oh, kamu lupa caranya pakai mic ya? Oh, udah gak pernah megang mic. Cerai apa janda? Janda mati. Ada Pronoyu. Ini. Namanya Bu Supia. Sutria. Sutria. Umurnya berapa Sutria? 64. 64, orang mati-mati ya. Panjang umur. Suaminya meninggal apa pegatan? Meninggal. Oh, meninggal. Anaknya berapa? 3. Pakai mic. Oh iya. Nah, 3. Pekerjaannya Bu Sutria apa? Pekerjaannya? Biasa. Apa? Datang. Pakai mic. Tani. Tani. Oh, tani. Nandur apa sekarang? Nandur pisang. Oh, nandur pisang. Sama cengkeh. Oh, cengkeh. Kamu masih suka pisang ya? Enggak. Oh, enggak. Bu Sutria tak kasih uang 300.000 tapi syaratnya menyanyikan lagu kebangsaan selain Indonesia Raya. Ya, terserah. Lagu-lagu nasional, lagu-lagu nasional. Ya, Mau Pak, ya? Garuda Pancasila 17 Agustus, mau apa? Mau dari Sabang sampai Merauke terserah. Yang penting bukan nemen. Lah nemen iso nemen. Nemen iso. Ngomong jalukmu. Ya nyanyi aja ya Pak ya. Ya, nyanyi apa? Garuda Oh Pancasila. iya. Sabar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalau tak dikasih uang untuk beli apa? Pakai mie. Oh iya, buat beli Oh, beras. beli beras. Beras sekilo berapa? Sekilo 11.000. Ya berarti 10.000 tuh murah. Sama lauk. Oh, lauk-lauknya apa? Ya tahu tempe ayam. Aku tuh wong tua kemayu nih kayak ngene gitu. Aku mulai iso meteng ya aku. Enggak. Cucu-cucunya ada 4. Oh, cucunya ada 4, Sutria. Ada gajah minumnya susu. Sutria ababe mambu. Udah. Satu lagi, lagu nasional. Terserah. 17 Agustus. Apa selawatan, coba selawatan. Oh, selawatan. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah Pak. Kandang Serang Grawuan Gus Miftah Bambang Wirudi lumayan gagah. Oke. Ana gajah adus ning balik najan gagah manuke. Apik. Matur nuwun nggih Bu Supia, Sutria. Nggih, matur nuwun. Nyapa bonusnya jeruk. Tak kayak jeruk kok enggak gaya. Enggak ngene. Halah 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 halah. Lak panas kemayu lumrah kis tuwa kemayu. Nah, lanjut. Kita punya waktu insya Allah sampai jam 12 malam. Modar. Hah? Pojok jauh? Pojong jauh? Bojong jauh. Apa itu? Kembalinya ke Bojong. Oh, kembalinya ke Bojong jauh.
Aku mau kembali ke Papua. Mau nemui bapaknya Yolita. Mau tak lamarkan untuk ketua OSIS. Iya. Siapa ketua OSISnya? Oh, malah paham. Aku mau ke Yolita. Mau melamarkan dia untuk kamu. Sudah, Yolita belajar yang benar, OSIS belajar yang benar. Ya, betul? Gak usah mikir pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Ingat, cewek-cewek tak kasih tahu nih. Cowok yang menangis karenamu mungkin benar dia tulus mencintaimu. Tapi ingat, cowok yang menangis karena dosa, dia adalah imam terbaik untukmu. Cuaks. Ya, lanjut ya. Nah, kenapa tadi saya sampaikan anak-anak kudu ngerti Pancasila, anak-anak kudu ngerti Undang-Undang Dasar. Jadi begini, sekarang di media arus informasi yang begitu luar biasa, ada upaya-upaya yang kemudian pengen merubah ideologi. Contoh, ada ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah, orang kafir cinta tanah air. Nah ini, sebut Pancasila bid'ah, orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Tinggalnya di Indonesia, tapi mengatakan orang yang cinta tanah airnya dibilang kafir. Ini tentunya pemahaman yang salah. Lah orang-orang seperti ini ciri-cirinya biasanya apa? Gampang menyalahkan orang lain. Kalau sudah berbeda dibilang kafir. Contoh kayak dulu Gus Miftah ceramah di gereja di Jakarta Utara tahun 2021. Kenapa saya berani diundang ke gereja kemudian saya mau datang dan ceramah? Ya karena saya paham Pancasila. Acaranya saat itu bukan peribadatan tapi peresmian gereja. Nah sekarang saya mau tanya, Mbak Yulita dan mbak-mbak yang dari Papua yang beragama lain, kamu terganggu nggak dengan suara adzan kayak gitu? Kalau kawan kita orang non-Islam tidak merasa terganggu dengan suara adzan, kan seharusnya kita sebagai orang Islam juga tidak boleh terganggu dengan suara lonceng, betul? Makanya Pak Rudi, kalau Anda ke pondok saya itu yang besok ulang tahun ke-11 minggu depan ini, lingkungan saya itu 60% Katolik. Tetangga selatan rumah saya itu pendeta. Utara rumah saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saya kalau bikin acara Bu seminggu ulang tahun pondok, tanggal 31 besok saya campur sari sama Cak Percil. Tanggal satunya saya reokan, malamnya festival hadroh. Wah ini. Saya itu kalau bikin acara konco-konco banser, itu sama muda-mudi Katolik jadi satu. Kan keren. Yang bantu parkir, bantu masak istri saya dan lain sebagainya. Nah, era informasi sekarang ini memungkinkan banyak orang yang terpapar dengan paham radikalisme. Makanya kenapa saya bela-belain, saya berani ceramah di gereja. Orang bilang Miftah kafir. Saya jawab, gak masalah, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa tiap malam saya tahlilan kok dibilang kafir? Berarti dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopine kurang kental. Rano kopine kok? Enggak. Saya pas puasa. Enggak, saya pas puasa Bu, santai saja. Saya itu kenapa badan saya bagus Pak? Karena saya rajin puasa. Kalau Pak Bambang ini mau puasa cepat kurus.
Kenapa saya harus puasa? Karena ada penelitian, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil, Pak. Enggak bahaya dah. Enggak. Yang bahaya itu kayak kamu malam Jumat nggak punya istri, belum punya pasangan, nulis status WA malam sunah Rasul lah, kuwi bahaya, blow. Orang duwe bojo malam sunah Rasul. Sunah Rasul kok karo sabun, serban ser. Maka adik-adik, akan saya sampaikan beberapa ciri orang yang berpaham radikal. Sehingga besok kalau kamu kuliah ke kota, di perguruan tinggi, kamu tidak gampang terpapar dengan paham-paham itu. Dengan orang-orang yang mencoba mengajarkan paham-paham radikalisme. Makanya saya tadi ceramah ke gereja, terus saya diundang pengajian di mana? Saya diundang Pak untuk memberikan ceramah oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Berbicara radikalisme dan intoleransi. Nah, apa ciri-ciri radikal itu? Yang pertama, di belakang ada ya? Nah itu, tidak menerima khilafiyah. Apa itu? Tidak menerima perbedaan. Ciri umum dari orang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan pendapat antar ulama. Mereka hanya mengambil satu pendapat menyalahkan yang lain. Ini ciri-cirinya. Makanya saya itu sering banget dibilang kafir. Saya dulu rame sama satu ustadz soal wayang. Karena mengatakan wayang itu haram. Saya membela wayang. Nah, saya dibilang, wah Miftah kafir, goblok. Wis ora apa-apa lah. Kok bilang Miftah goblok, ora apa-apa, gobloknya payu, gue pinter ora payu. Aku yang ngono ta. Saya itu kalau orang dibully, Bu, saya paling nyantai sedunia. Kalau saya itu dibully kayak apapun, saya nggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Wow. Dan kalau saya membaca komentar itu seperti pohon, punya jantung tapi nggak punya hati. Nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Orang kayak ibu-ibu kandang serang, apa-apa curhat ning medsos. Bojone ra mulai jam 10 bengi curhat. Aku kedinginan nih. Iya. Dibaca sama Pak Bambang, tak kancani po. Iya. Bahan sering melu komentar, WK. Yulita ikut komentar, cemungut. Santai saja, Bu. Ya, saya cerita, Bu. Facebook itu kan rata-rata ibu-ibu rumah tangga ya, Facebook. Saya punya jamaah kayak Bu Surtiah tadi itu usia 60 tahun janda. Nulis status ning Facebook jam 11 malam. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Umur 60 tahun. Ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung saya komentari, ada Mbah. Siapa Gus? Israel. Orang radikal ini tidak bisa menerima perbedaan. Jangankan beda agama, beda pendapat saja mereka tidak bisa menerima. Padahal agama itu multitafsir. Contoh, saya dulu pertama kali pakai belangkon, itu dibilang Miftah Kejawen. Sejak kapan belangkon ini menjadi identitas Kejawen? Saya mau tanya, adik-adik coba kita belajar. Peci yang dipakai oleh Pak Bambang Wirudi ini agama apa budaya? Budaya. Maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Bapaknya Yulita di Papua pakai songkok boleh apa enggak? Boleh, karena itu budaya bangsa. Sama dengan belangkon. Belangkon ini budaya Jawa. Apa? Jawir. Lah jangan macam-macam dengan belangkon saya. Muktamar NU di Lampung saya lelang belangkon saya terjual berapa? 900 juta. Harga 90.000 saya pakai 10 tahun saya jual laku 900 juta. Karo sirahe matamu kuwi karo sirahe iki lho. 900 juta karo ndase jenenge. Ndasmu kuwi.
Saya konser kebangsaan sama Habib Lutfi di Jakarta Convention Center sama band Padi, saya lelang belangkon. Belangkon saya terjual 900 juta. Belangkonnya 900 juta li, piye sarungi. Wow, apa meneh? Semua cabang iki belangkonnya 900 juta sak ndase. Ini budaya. Coba lagi. Adik-adik, Anda pakai jilbab tertutup. Perintah menutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Orang Arab diperintah, "Hei orang Arab, tutup auratmu." Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Mereka menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah bapak-bapak kandang serang harus menggunakan jubah? Jawabannya tidak. Macul ning sawah kok nganggo jubah. Iso kepacul manuke. Gaweane golek degan menek wit kelapa kok nganggo jubah. Bluluke nambah loro. Lato-latone ilang. Gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya iso little body. Apa kuwi? Silite gatel kelebon wedi. Makanya begitu masuk Indonesia boleh pakai celana kayak Pak Bambang, boleh pakai sarung kayak bapak ini. Ini jelas sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Iya. Ibu-ibu penasaran. Oke, kalau nggak percaya, ayo sepil, ayo. Apa? Love you. Di review. Ayo buka sarung yo. Live streaming. Boleh pakai jin, setan, demit, iblis, boleh. Atau boleh seperti yang saya pakai ini juga boleh. Ini namanya apa? Rok matamu, rok lho. Koyo ngono rok. Ini namanya apa, Bu? Malah kulot. Ini namanya tok rung, katok sarung. Dari depan kayak kok kotor iki. Oh, tidak iki mau. Ini dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Halo. Tak buka ya ora apa-apa. Gayanya Yurita begini. Oh. Apa? Sepatunya kenapa? Kamu minta? Nyoh. Ini budaya. Boleh pakai kaos, boleh pakai baju. Ini jenenge model baju apa, Pak? Base Camp. Hah? Model Mbak Sofi Sudirman. Oh. Mbak Sofi, ya punya kumis ya kayak Pak Mbak Sofi lah. Kalau adik-adik besok punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Iya. Selebeu. Sehingga ya orang Islam itu ya boleh pakai peci, boleh pakai belangkon, boleh pakai batik, boleh pakai baju koko, boleh. Baju koko itu bukan baju muslim, itu baju Cina, maka namanya koko. Coba kalau baju muslim, ya namanya gus-gus. Loh, kowe lek nganggo baju ini jenenge baju apa le? Baju koko. Karena itu tradisi dari Cina gitu. Nah, makanya boleh kita pakai peci, boleh, pakai belangkon, boleh. Ini belangkon saya kalau di Arab terkenalnya minta ampun. Saya kemarin haji, saya di bandara pakai belangkon, jalan-jalan pakai belangkon. Ditanya sama orang Arab, "Mahada, ini apa?" Aku mumet belangkon bahasa Arab apa? Akhirnya tak jawab, "Hada belangkon."
Ditanya lagi, mau gua blangkon? Blangkon itu apa? Tak jawab, ina urok si wadai endas. Akhirnya belangkon saya diminta ta'al, istalif. Saya pinjam belangkonnya, tak kasih. Diombang-ambung. Ya kecut kok goblok aku. Aku ora tau ngambung aku. Akhirnya yang ditanyakan ini. Ini kalau di sini namanya apa? Oh, pentol kaya bakso yang ngawur. Bedanya blangkon Jogja sama blangkon Solo. Kasultanan Jogja sama Kasunanan Solo itu terletak pada ininya. Kalau blangkon Jogja itu ada bendolnya, ini namanya mondolan. Kalau Solo itu nggak ada ininya, krepes. Nah, kok ondol-ondol lu mondol? Saya ditanya, wah mahada ini apa? Ahada bom, cangkemmu gue aku. Jawab, hada mondolan. Kenapa orang Jogja bikin blangkon jendolnya di belakang? Ini pengen menggambarkan bahwa penyesalan itu tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Sama, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya ibu-ibu kalau suaminya ngajak susah terus, kamu bilang sama suamimu, mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Bojone disenengke, Pak. Lah napa gaji langsung kasih istrinya. Jangan disimpan sendiri. Saya itu sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Setuju Bu Ibu? Kamu yang merasa cowok wajahnya jelek santai aja, Li. Tutupilah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena sekarang cowok good rekening itu lebih menarik daripada cowok good looking. Berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan berangkat dari wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nih wong wedok-wedok kae ingat, yang dirawat jangan hanya mukamu tapi juga tungkakmu. Raine mulus, ya Allah tungkake meletek-meletek yo. Yang kedua, ciri orang radikal. Wah, ambune gorengan enak banget nih. Wong poso malah mambu gorengan. Kere. Jadi lemes aku. Ya Allah, imane tipis matamu kuwi. Sing poso aku sing cerewet cangkemmu, Cuk. Wong mambu goreng ono imane tipis iki ta. Daripada aku manukmu tipis ayo. Ra percaya sepil. Iki kok apa Bambang Janjan. Oh debu. Malah ibu-ibu kono mriki Gus kalau lus-luse ya jangan. Nanti Bambang jadi nafsu. Kita doakan Pak Bambang panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Bambang hidup sendiri ya. Kata Pak Bambang kesepian dong. Ya nanti kalau Pak Bambang kesepian ditemani sama Sutria. Yang kedua, orang yang radikal itu pahamnya apa? Tidak punya dasar keilmuan. Bisa berdalih dengan memanfaatkan petikan ayat atau potongan hadis yang diputar balikkan maknanya dan dipelintir sekenanya. Contoh, saya dulu itu ini Pak, ada yang nge-tag saya di akun Instagram. Apa? Awas hati-hati lagu musyrik. Iki apa meneh lagu musyrik? Saya tanya apa itu lagu musyrik? Ternyata yang dimaksud dengan lagu musyrik adalah lagu Padamu Negeri Kami. Ibu-ibu ada yang hafal enggak? Padamu negeri kami. Polisi nih. Anak polisi lowomu ya Allah iki lho. Ih, Taifur jenenge.
Watangmu por. Ada yang hafal nggak? Ada yang bisa ngiringi begini? Oh, apa? Yes. Ibu-ibu sana tak kasih. Muah. Orang ajar, lah uangnya mana? Makanya adik-adik belajar supaya punya dasar keilmuan yang jelas. Yang ketiga, eksklusif. Ciri lainnya suka eksklusif dalam berkelompok dan cenderung merasa kelompoknya saja yang paling benar. Semuanya dianggap salah. Pokoknya kunci di surga dipek dewi. Sing liya neraka kabeh. Yang keempat, anti Pancasila. Nah, ini yang paling mengerikan. Menganggap Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Padahal mohon maaf, Pancasila itu sampai hari ini terbukti ampuh mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 739 bahasa, dan 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pancasila terbukti ampuh. Dan yang terakhir adalah orang yang radikal memusuhi orang yang beda agama. Tapi saya melihat di sini Mbak Yulita bisa diterima dengan baik di lingkungan ini. Berarti tanda-tanda sekolah ini sehat, tidak ada paham radikalisme. Saya itu kalau Natal, Julita, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Natal kepada tetangga-tetangga saya. Apa ucapan saya? Untuk sahabatku Nasrani saya ucapkan selamat merayakan Natal. Rayakan Natalmu dengan bahagia dan sukacita, sebagaimana aku orang Islam merayakan Idul Fitri dengan bahagia dan sukacita. Begitu saya ngomong begitu Pak, Miftah kafir, jadi Kristen. Alah siapa? Masa gara-gara saya mengucapkan selamat Natal saya jadi Kristen? Enggak, buktinya apa? 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Thanos, itu yang jomblo, temannya menikah, selamat menikah, tetap jomblo. Selamat Hari Ibu, Pak Bambang mengucapkan selamat Hari Ibu, nggak jadi banci. Kok gampang banget dulu maksud saya. Saya kemarin selamat Hari Polisi, HUT Bayangkara, saya mengucapkan HUT Bayangkara juga tidak jadi polisi. Coba teman-teman pengen jadi polisi tentara, tidak hanya pinter nih, fisikmu harus bagus. Kemarin tetangga saya marah, anaknya daftar angkatan laut nggak diterima, gara-gara nggak bisa renang. Langsung dia protes sama panitia. Itu tetangga saya daftar angkatan udara nggak bisa terbang, diterima. Lah, santri saya itu daftar tentara angkatan darat ditolak gara-gara giginya jelek. Langsung panitianya saya telepon, Pak panitia kenapa santri saya nggak diterima? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Alah Pak, tentara aku sesuk tugasnya perang itu tembak-tembakan orang cokot-cokotan aku. Bila kamu sih merongos-merongos mulai dirawat giginya, tapi nggak usah pakai kawat gigi, bendrat. Bojoku mau pakai kawat gigi, bah boleh nggak saya pakai kawat gigi? Nggak boleh aku. Kenapa? Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok, nyantol cangkemmu. Kenapa ada tokoh wayang Buto Cakil? Soalnya waktu itu Buto Cakil nggak pakai bendrat. Ya kalau wayang itu ibarat wayang, saya kayak siapa Pak Bambang? Kresno lah, Kresno. Lah Pak Bambang ki yo Sengkuni lah. Ya jangan Sengkuni, kasihan lah. Hanoman. Adik-adik, beda agama itu bukan musuh, setuju? Orang Kristen silakan ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen yang baik. Orang Islam silakan berangkat ke masjid, karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang Islam yang baik.
Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Konghucunya baik, Buddha Hindunya baik, maka Indonesia aman. Ingat, beda agama bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk Pancasila. Nah, 5 itu. Mas Agus, sudah sekarang tanya jawab. Kayaknya Fitari nggak suka sama kamu, tapi dia suka dengan Pak Wirudi. Siapa namanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Humaidillah Irfan. Muhammad Zumaidillah Humaidillah Irfan. Panggilannya Hu, bukan? Irfan. Oh Irfan, tapi kira Hu. Kayak saya ngaji sama Banji. Kalau cowok mati, doanya apa? Allahumma fir lahu. Kalau perempuan mati, Allahumma fir laha. Laki-laki hu, perempuan ha. Kalau Banji, hu ha. Kelas berapa Irfan? 10. 10. Cita-cita? Pegawai. Pegawai apa? Negeri. Oh pegawai negeri. PNS, pegawai negeri serabutan. Kenapa pengen jadi pegawai negeri? Ya pengen jadi pegawai. Oh pengen jadi pegawai. Asik jadi pegawai ya? Asik. Oh kayak Mungkin. Pak? Mungkin. Kamu ndelok Pak Bambang asik nggak? Asik. Oh asik. Gak pengen jadi banser? Pengennya jadi pegawai. Oh pengen jadi pegawai sar. Le banser kali. Sesok kiai masuk surga sing awal banser. Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Surganya siap, banser Sherlock sama kiai. Banser masuk, nyumun sewu, kiai masuk, bansernya keluar lagi. Nyusul Pak Bambang sing mampir ning neraka ya. Ya ora kok. Apa pertanyaannya Mas Bu Irfan? Bagaimana? Salam Pramuka. Salah. Apa Pan? Pertanyaannya Pan? Bagaimana jika ada pemimpin atau orang yang sangat berpengaruh di daerahnya memiliki paham radikalisme dan ingin menyebarkannya? Bahkan sebagian orang sudah mempercayai paham tersebut karena pengaruh orang tersebut sangat kuat. Ini seandainya apa benar? Seandainya. Oh, tahu, harus jelas. Ini andai kata atau memang ada kejadian seperti itu? Seandainya. Oh, mati tau gue lah rupamu mati. Kalau benar seperti itu aku tak ngomong Pak tentara kali, Pak Dan Ramil. Pak Kapolsek dan Ramil aku dancuk jaran. Jadi begini, contoh yang paling nyata Pak. Saya tuh di Karanganyar ya waktu itu ya. Ada murid yang mengatakan begini Pak. Bagaimana kalau justru yang mengajarkan kepada kita membenci pemimpin itu guru sekolah kita sendiri. Itu kejadian. Ini ironinya di mana? Pegawai negeri itu digaji oleh negara, makan uangnya rakyat, difasilitasi oleh negara. Tapi justru memprovokasi murid-muridnya untuk membenci pemimpinnya. Ini nggak boleh. Lah kalau ada pemimpin yang seperti itu, caranya bagaimana? Dilaporkan ke institusi yang lebih tinggi. Mamane sing kaya ngono lurah, yo ngomong karo camat. Sing kaya ngono camat, yo ngomong karo bupati. Bupati ning ngono, yo ngomong karo gubernur. Gubernur ngomong presiden. Presiden ngono, yo ngomong karo Israel wae kesuwen. Jadi apa? Gak boleh. Karena itu bertentangan dengan Pancasila. Lah kalau ada pemimpin yang seperti itu, bisa dinasihati dengan cara yang baik. Saya itu gak sepakat Pak, orang mengkritik pemerintah dengan bahasa yang kasar itu saya gak setuju. Karena dalam Al-Quran Harun dan Musa diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Itu faqula lahu qawlan layyina, disuruh ngomong yang halus. Makanya kalau ada orang ngomong kasar sama Pak Jokowi sama Pak Kiai Ma'ruf, saya itu kadang-kadang mikir, apa Pak Jokowi itu lebih jelek dibandingkan Fir'aun? Kan enggak Pak. Toh nyatanya pemerintah itu juga bisa menerima kalau dikritik. Yang sering saya katakan apa? Pak Jokowi membuat surat keputusan legalitas miras. Saya orang yang pertama kali menolak dengan bahasa yang baik dan diterima sama presiden. Saya bilang waktu itu, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan tegas dan keras atas surat keputusan presiden legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar.
Satu-satunya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi adalah es batu. Diterima Pak sama Presiden. Jam 3 malam saya ditelepon sama Pak Mensesnek, Pak Pratikno, Gus, kritikannya diterima sama Pak Jokowi. Besok keputusan Presiden tentang legalitas miras dicabut. Itu artinya apa? Pemerintah juga mendengar kritik kita selama caranya disampaikan dengan baik. Anu gitu. Loh, Pak Jokowi itu kalau di Papua di tempatnya Yulita itu sekarang terkenalnya minta mau dibangunkan jalan, dikasih fasilitas sehingga harga-harga di sana turun. Kalau kemudian manusia ada kurangnya ya lumrah lah. Adik-adik ya tolong, kalau ditanya, "Le, sopo presidenmu?" Pak Jokowi. Jangan jangkar lah. "Le, sopo presidenmu?" Jokowi. Ora pantes, Le. Siapa wakil presidenmu? Ma'ruf. Enggak pantes, Le. Itu anak itu kiai besar. Siapa wakil presidenmu? Kiai Ma'ruf. Kan enak menjaga etika. Ini penting, Pak. Siapa kepala sekolahmu? Pak Bambang Wirudi. Siapa kepala sekolah? Bombong. Ora pantes kok itu. Ini dalam rangka apa? Ngajari anak bangsa itu beretika. Siapakah presiden pertama? Soekarno. Jangan. Bapak Soekarno. Apa sih susahnya menghargai pemimpin kita itu? Kalau anak bangsa sudah tidak bisa menghargai pemimpinnya, bagaimana orang luar? Ini pendidikan etika. Makanya saya nggak setuju. Sopo menterimu? Pratikno. Ora pantes. Bapak Pratikno. Kayak saya kemarin pengajian di Semarang. Sopo menteri pertahananmu? Prabowo. Ora pantes. Bapak Prabowo. Salahnya di mana sih itu? Betul Banjar ya? Ini namanya menjaga etika, apalagi kita orang NU. Lah kalau ada pemimpin seperti itu, Mas tolong dinasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu, ngomong sama yang atasnya. Ya, udah masing-masing 300.000. Nah. Ini cair, dana kenakalannya tambahi masih. Ya, pan. Presiden para pendosa dari Indibis Telkom. Jadi yang nyponsori saya Telkom, bukan Pak Bambang. Oke, makasih Mbak. Semoga berjodoh ya. Dengan jodohnya masing-masing. Ya. Kepala sekolahmu gitu. Mentang-mentang ranyangon lali. Oh, langsung Pak Bambang bisi-bisi bagi loro. Ya Allah, saya itu mau buka puasa di Tegal. Kalau nambah pertanyaan lagi udah kesoren kayaknya. Ya udah satu-satu lagi deh. Cewek satu, cowok satu. Cewek satu, cowok satu. Ya mbaknya satu, cowok. Ya kepala OSIS. Wah, monggo. Ketua. Ketua OSIS. Oh, siswa kepala gitu. MC anyaran. Oh, siswa kepala. Ya, ayo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, begini Bapak. Namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mujahidin dari SMA Negeri 1 Kandang Serang. Kandang Serang. Saya ada pertanyaan Bapak. Kamu kelas berapa? Saya kelas 12 IPS 2 Pak. Cita-citamu pengen jadi apa? Young planner, pengusaha muda. Betul. Cah ini keren loh, semuanya pengen jadi pengusaha loh. Ya. Begini kamu asli mana? Alon-alon tuh sabar. Kesusu. Oke, saya dari Tajur Bapak. Tajir itu mana? Semedo. Semedo. Betul. Dari Tajir, ngomongnya Tajir gagah. Dari Tajir Bapak, dari mana? Semeda. Itu Semedo. Semedo gimana Bapak? Semedo ya, udah. Besok pengen kuliah di mana? Kuliah yang nyari saya, instansi yang nyari saya, bukan saya nyari kuliah. Wow, boleh sih PD. Patang dedet. Apa Semedo? Kok Semedo saya jadi Ahmad Bapak. Ahmad siapa tadi namanya? Ahmad Rizky Mujahidin. Mujahid ini. Apa Mat? Pertanyaannya Mat. Ya, begini Bapak. Bagaimana peran pendidikan di Indonesia dalam mencegah terjadinya aksi radikalisme Bapak? Ya,
Saya itu menyesalkan kurikulum pendidikan di Indonesia, Pak. Dalam bentuk apa? Dulu masa kecil saya sekolah itu diajarkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Betul Pak ya, sepuh-sepuh itu ya. Sekarang mana ada itu? Dulu zaman ibu-ibu itu masih ada. Kita diminta untuk menghafal nama-nama pahlawan. Wajib dulu, sekarang enggak. Kita diminta untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan kurikulum pendidikan itu mendukung Pak. Dari SMP masuk SMA, diajari penataran P4. Betul? Dari aliyah SMA ke perguruan tinggi penataran P4. Sekarang nggak ada lagi gitu. Contoh begini yang kecil-kecil deh, soal menghafal nama pahlawan. Pak Kepala Sekolah, kelas-kelas kita, ruang-ruang space kosong kita, mbok diisi gambar-gambar pahlawan. Di situ kasih Jenderal Sudirman. Artinya apa? Yang saya lakukan ini hanya sebagian kecil untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan. Saya protes sama Kementerian Pendidikan. Contoh, dulu nama Mbah Hasyim As'ari itu dihapus dari kurikulum, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Padahal Mbah Hasyim itu siapa? Pahlawan nasional. Dia ketua pendiri Nahdlatul Ulama. Ini dihapus di saat negara krisis terhadap wawasan kebangsaan, menipisnya nilai-nilai nasionalisme. Justru ada upaya-upaya mendowngrade pendidikan kebangsaan kepada siswa didik. Maka nyuwun sewu, yuk kita mulai dari sekolah kita lah. Space-space yang kosong seperti ini, kan keren tuh, dikasih banner gambar pahlawan di Ponorogo. Rada duit jaluk polisi ini kalau masyarakat kok mau kayak ngono weh. Pak Dan Ramil nyumbang beberapa gambar Panglima Jenderal Sudirman di Ponorogo, pasang di kelas-kelas. Setuju apa mboten? Sehingga kita tahu leh. Sekarang kita enggak, saya itu sampai menghafal nama pahlawan. Contoh, kamu tahu siapa nama asli di Ponorogo? Nah, nama aslinya adalah Ontowiryo. Ontowiryo. Nah, nama kompletnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Mbok tentara ya rapal kayak padahal kodam Diponegoro gitu. Ayo. Kamu tahu Suwardi Suryoningrat? Siapa itu? Suwardi Suryoningrat itu nama asli Ki Hajar Dewantoro. Kita lupa Pak, kenapa? Ya karena nggak pernah belajar untuk itu, nggak diajari itu. Dulu saya kecil wajib menghafalkan sekian nama pahlawan, sehingga saya tahu siapa itu Cut Nyadin, Cut Mutia. Sekarang nggak tahu, taunya Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini, Cut Mariska. Kalau dulu kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, sekarang nggak tahu, ngertinya nemen, rungkat, ya Bu ya, stasiun balapan, ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu, nggak ngerti sudah dengan lagu-lagu kebangsaan nasional kita Pak. Kalau dulu wajib Pak Bambang ya, sekarang udah nggak ada. Maka ini kamu di sekolah sebagai ketua OSIS menginisiasi itu. Yuk, bagaimana menumbuhkan wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme di kalangan teman-teman kamu OSIS. Gak harus nunggu dari Pak Kepala Sekolah. Apa yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa patriotisme itu bisa kamu lakukan. Baik, siap Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Silakan beri tepuk tangan ke beliau. Ya, ayo kedua, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu merongos ya? Dalem. Kamu merongos? Mboten, Pak. Oh, mboten Pak. Itu kenapa kok hijau-hijau gitu? Ini obat jerawat Pak. Oh, obat jerawat. Tak pikir apa mau tak lapkan gitu. Wonten Bapak kula Pak. Bapak endi? Niku. Oh, kuwi bapake to. Nah, saya tak garapi manuke gajah mah to. Kuwi bapakmu to, Nduk. Ya Allah. Kesini dia kenapa? Ngawal kamu apa pengen lihat saya bapak kamu itu? Pengen lihat Pak Busnifa. Oh, atau pengen menjodohkan kamu sama saya? Iya. Codot. Namanya siapa, Nduk? Nama saya Mariza Sofra Uada dari Siapa? Mariza Sofra Uada. Sofra Uada. Jenenge apik men, bapakmu jenenge sapa? Pak Murtado. Alah. Murtado anak jenenge dawa mendodo. Pak Murtado. Pak Kiai to. Ampun Pak Kiai, ampun. Pak Mbah Mudin.
Kamu kelas berapa, Pak Murtado? Kok Pak Murtado? Ada. 11 IPA 1. Panggilannya apa? Ada. Dinda. Dinda. Iya. Ada yang kamu tanyakan sama Kanda? Dinda, citanya pengen jadi apa Dinda? Sama youngpreneur. Youngpreneur kabeh. Kan keren loh Pak. Sekali-kali diundangkan pengusaha muda ke sini. Bawa kerennya Atta Halilintar. Ya kalau pas sama saya bisa, lah Pak Bambang ya jelas gak ada anggaran lah. Ngerti rahasianya aku. Apa Dinda pertanyaannya Dinda? Jadi gini. Enggak, yang partner itu kamu pengen jadi apa? Punya gambaran? Kenapa? Punya gambaran pengen jadi pengusaha apa? Kalau saya sih mau jadi pengusaha tambang. Tambang betul. Nikel ya. Biar ngalir Pak duitnya. Itulah cewek. Selalu saja duit saja yang diomongkan. Bisa jadi pengusaha batu bara, barang Tuhan bagi rata. Ya, siapa ngerti cita-citanya pengen jadi pengusaha batu bara, faktanya jadi penambang pasir. Ampun. Apa pertanyaannya? Saya tadi kan lihat baju yang dibagiin kan ada tulisan Gus Miftah. Presiden bagi para pendosa. Presiden para pendosa. Ya. Saya juga sering baca tuh di artikel. Nah, saya mau tahu makna lebih lanjutnya tentang Gus Miftah, Presiden para pendosa. Yuk kita privat aja yuk. Supaya lebih intens. Tapi kamu jangan ngomong sama Pak Murtado. Nanti aku ketahuan. Ya Allah. Jadi begini, Dinda. Kanda mau kasih tahu ya. Kanda Bambang, orang pantas Kanda Bambang orang. Kolonial. Saya itu dapat julukan Presiden para pendosa di lokalisasi Doli. Doli itu di mana, Nduk? Surabaya. Itu lokalisasi terbesar di sana. Karena aktivitas saya belusuan ke tempat lokalisasi, klub malam, karaoke, puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Puskesmas. Mbak-mbak pemandu karaoke itu kan pekerjaannya cuma satu ternyata, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Iya. Ujung-ujungnya karaoke, katorok dibuka, oke. Maka muncul istilah purel, perempuan rela diusel-usel. Nah, saya itu perhatian saya terhadap anak-anak seperti itu tinggi. Saya masuk lokalisasi dari tahun 2000, saya pengajian di klub malam dari tahun 2008. Dan saya memberikan motivasi kepada mereka. Contoh, saya bilang sama mereka, surga dan neraka itu sama-sama diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat. Orang baik pernah berbuat buruk, orang buruk pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Lah, gara-gara itu orang nyebut saya presiden para pendosa. Termasuk mbak-mbak pemandu karaoke di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dadanya ditato Gus Miftah. Wow. Cewek seksi, SD, SB, semok depan, semok belakang. Wah, Gus Miftah. Video call sama saya, juragane. Kenapa Nduk, kok kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Wah. Tapi kan gak harus ditato, kan dulu Gus Miftah pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita nggak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat. Tato ini Pak Gus Miftah. Saya bilang, Dek, tato kamu tuh bagus, tapi salahnya satu. Kenapa Gus? Kurang turun dikit. Neng dengkol.
Lah karena fokus saya ngurusi anak-anak yang dianggap nakal, itulah kenapa saya dikasih julukan presiden para pendosa. Lebih lanjutnya nanti WA ya. Terima kasih. Orasi. Dah, makasih. Ayo sini. Ayo Mas, siapa mau? Ahmad, Mat. Mat. Siji, loro. Ya, kalau si Dinda mau tak kasih sangu apa dikasih nafkah? Iya. Dah, Mbak Dinda. Ya. Pak Murtado, guyon Pak Murtado, guyon. Ya, kita doakan. Ya boleh. Untuk kamu apa sih yang enggak? Sini tak fotoin sama Pak Bambang sini. Ya udah, sana sama Pak Bambang tak foto sini. Oh, kita selfie. Kalau saya sudah biasa gitu. Nanti tolong si Ahmad di crop ya. Pak Murtado, aku ikhlas Gus, ikhlas. Dilarang berdua ya ketika Nah, dilarang berdua ya. Nanti kalau kamu berdua yang ketiganya adalah Pak Bambang ya. Setan ring lali. Akhirnya adik-adik sekalian, Pak Bambang dan seluruh Dewan Guru, saya terima kasih atas sambutannya, bahwa yang saya lakukan ini amanah dari Bapak Presiden untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak siswa didik. Mudah-mudahan anak-anak kita terlindungi dari paham-paham radikalisme dan intoleransi, sehingga kita semuanya bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto yuk. Go karo sambel kecap tok plus sate. Ya sekali-kali ta, Bu. Kamplengi wong lo gak krasa. Soale pikirane gak beban, atine gak beban, nikmat. Lah masih nang restoran mewah, menu lengkap semua kuliner ada. Tapi pikiran, hati beban. Gak nikmat blas. Seoleh rong sendok iso keselek. Gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Suarane persis wong sing diutangi. Ngono lho. Langsung tak kei contoh ae. Turu nang spring bed karo nang pring kriet, jelas enak nang spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Nang pring kriet, geger kecepit, kecantol paku, kriet. Tapi nikmatnya boleh jadi lebih nikmat yang tidur di pring kriet. Oke, mapan turu geger kecepit galar. Aduh. Kecantol paku. Begitu tanek blek sek ngimpi berangkat umroh. Oh, ngipi diamini numpak pesawat, ayo dilayani pramugari sampai Madinah, sholat jamaah ning Masjid Nabawi, ziarah ning pesariane Kanjeng Nabi, masuk raudhah, sholat iktikaf, zikir, doa di situ, nikmat. Terus jalan-jalan nang kebun kurma, kono mangan bakso, ngombene es teh, seruput bareng lilir, iler. Tapi nikmat. Lah sing turu nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut kaitane. Begitu tanek blek sek ngipine diberki gendruwo. Ngipi kelelep, ngipi tiba,